Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Wulandari, nomor BP 19011013 dari kelas 2019A. Baiklah, di sini saya akan memperjelaskan tentang prosedur kerja praktik yang telah dipraktikumkan kimia fisika. Yang pertama yaitu ada 4 objek. Yang pertama prosedur kerja alat destilasi. Yang pertama, pasang alat penyulingan seperti tertera pada gambar. Terus pipet 25 mili cairan yang akan diuji masukkan ke dalam labu suling yang cocok. Cetak suhu pada pemiratan, tambah air pada suhu volume yang sama. Yang ketiga, sambungkan labu tersebut pada alat penyulingan. Yang keempat, tentukan bobot jenis cairan dengan menggunakan pignometer. Yang kelima, cucilah pignometer dengan asam sulfakromat, dibilas dengan etanol dan etanol, lalu keringkan. Yang keenam, timbang pignometer kosong W1, lalu isi dengan air suling, lalu pignometer dilap dengan kertas tisu kering dan timbang. Yang ketujuh, buang air suling, lalu isi pignometer tersebut dengan destilat dan timbang W3 dengan menggunakan tabel daftar bobot destilasi dengan timbangan W3. Tentukan bobot jenis destilat tersebut. Yang kedelapan, tentukan kadar etanol dengan menggunakan tabel daftar bobot jenis kadar etanol dan Farmakope Indonesia edisi 3. Bobot jenis destilat dapat dihitung dengan persamaan dari jenis tersebut. Selanjutnya, objek kedua prosedur kerjanya yaitu ambil 8 buah tabung reaksi dan buatlah campuran mengandung fenol, air, dan tabung reaksi. Yang kedua, panaskan tiap-tiap tabung reaksi menurut susunan alat seperti gambar yang ada di atas. Yang ketiga, catat temperatur di mana kejernihan T1 sambil lalu diaduk. Yang keempat, tabung reaksi kemudian didinginkan dan catat temperatur di mana timbul kelarutan T1. Yang kelima, catat temperatur T1 dan T2, lakukan 5 kali untuk tiap komposisi. Yang keenam, selama pemanasan dan pendinginan, campuran harus selalu diaduk dengan baik. Selanjutnya, objek 3, cara prosedur kerjanya yaitu letakkan refraktometer di atas meja dekat jendela. Tetap tidak dikenal dengan sinar matahari. Langsung hubungan ke termostat dengan pipa karet dan sinar aliran melalui prisma secara perlahan-lahan. Yang kedua, cairan yang akan diperiksa dimasukkan ke dalam lubang tepi prisma. Yang ketiga, putar makrometer perlahan-lahan sampai pada medan perhitungan di teleskop. Batas antara gelap terang mendekati titik potong kedua garis harus bersih. Yang keempat, aturlah cermin sedemikian hingga agar cahaya matahari dengan baik mempertemukan prisma. Lalu putar komponator sampai warna pelangi, tidak ada batas gelap terang terhindar dari jelas. Yang kelima, bacalah skala sampai 4 desimal.
yang menunjukkan indeks bias. Yang keenam, buka prisma, bersihkan dan berikan sedikit etanol, lalu aseton, dan terakhir dilap dengan kertas atau tisu di lensa tersebut. Ulang percobaan ini dengan menggunakan cairan yang lain ditugaskan. Lalu objek keempat, di sini saya akan menjelaskan prosedur kerjanya juga seperti yang sebelumnya. Yang pertama, buatlah 50 ml larutan jenuh dari asam yang dituangkan sebagai berikut. Panaskan air 50 ml dalam tabung besar hingga suhu 70 derajat Celcius dan masukkan asam ke dalam hingga jenuh, hingga tidak ada larutan lagi. Yang kedua, kemudian masukkan tabung reaksi A atau berisi larutan jenuh pada 70 derajat Celcius ke dalam tabung B dan lebih besar atau lihat gambar. Masukkan B ke dalam gelas piala besar yang berisi air pada temperatur kamar. Yang ketiga, ke dalam tabung A masukkan pula sebuah pengaduk lingkar C dan termometer D sebagai tertera pada gambar. Yang keempat, aduk terus larutan yang ada pada tabung A sambil amati temperaturnya. Jika temperaturnya sudah mencapai 40 derajat Celcius, pipetlah 10 ml. Larutkan dan masukkan ke dalam labu yang 10 ml. Yang kelima, lakukan pengambilan dengan serupa pada temperatur 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius untuk mencapai temperatur 20 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius. Baik air yang di luar dapat diberi batu es. Selain itu, ujung pipet yang digunakan harus dibungkus dengan kertas saring. Yang keenam, encerkan keempat larutan yang dimasukkan ke dalam labu ukur tersebut menjadi 100 ml dan tentukan konsentrasinya dengan NaOH 0,2 N atau 0,5 tergantung dari konsentrasi tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari prosedur kerja 4 objek Mungkin kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.